Selamat datang, perkenalkan nama aku Adi Febrian, aku admin Airdrop Sultan Indonesia, dan pada video kali ini aku akan ngebahas bagaimana cara deploy dan setting VPS untuk garap testnet node. Ya, supaya teman-teman bisa optimal gitu untuk ngegarap testnetnya tanpa ada gangguan, tanpa ada kekurangan storage. Nah, di sini aku bakalan jelaskan semuanya. Jadi tolong disimak baik-baik, detail per detailnya. Jadi jangan dipercepat, jangan di-skip kalau misalnya teman-teman pengen sukses untuk menggarap semua testnet menggunakan VPS. Nah, di sini aku memilih Azure karena emang paling mudah untuk disettingnya dan juga memang murah-murah ya untuk harganya. Walaupun ini trial ya, aku bisa bilang murah karena di sini aku dapat balance $200 gratis ketika kita daftar di Azure ini. Nah, sebelumnya kalau teman-teman pengen tahu, aku itu mau bikin video tentang Aptos. Cuman ternyata di fase 1 ini itu tidak ada airdropnya ya. Jadi di fase 1 ini tuh bener-bener nggak ada apa-apa gitu selain kita cuma ngerunning doang. Nah, ini aku udah ngerunning kok, udah selesai semuanya, malah nodenya udah jalan, walletnya udah ada, balance-nya udah ada, nodenya sudah oke semuanya, bahkan lognya juga masih jalan di sini nih punyaku nih. Nah, cuman sayangnya tidak ada airdropnya, maka dari itu nggak bisa aku lanjut gitu videonya. Bukan karena apa-apa ya, karena memang pas awal-awal kita bilang bakal buat, maksudnya aku bilang bakal buat video tentang Aptos itu tuh ya ada kata-kata airdropnya. Kalau misalnya nggak ada airdropnya ya bener-bener nothing gitu, nggak ada apa-apa. Terlebih teman-teman kan nyari yang memang ada rewardnya. Maka dari itu aku nggak pengen teman-teman ngelakuin hal yang sia-sia. Ya setidaknya kalau potensial pun masih bisa kita garap, tapi ini udah fix bener-bener nggak ada airdrop sama sekali, maka dari itu aku nggak garap. Nah, maka dari itu untuk sebagai gantinya aku bakal bikinin video cara setting dan deploy VPS di Azure. Sebenarnya teman-teman itu bisa melakukan deploying dan setting di provider lain seperti Vultr atau bisa juga di sebentar, aku udah bikin listnya kok, sebentar, Subera list VPS. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini, teman-teman bisa daftar di Vultr, Azure, Kamatera, Cloudways, Linode, DigitalOcean, dan lain-lainnya. Cuman aku lebih rekomendasikan untuk daftar di Azure. Nah, untuk teman-teman yang pembayarannya ditolak oleh Azure, silahkan untuk menggunakan email Outlook. Nah, karena ada beberapa kasus untuk pengguna Bank Jago, itu tuh pendaftarannya itu ditolak, tidak mendapatkan free credit sebesar $200. Nah, itu untuk mengatasinya, teman-teman silahkan untuk memakai email Outlook. Jika belum punya, silahkan untuk buat terlebih dahulu. Nah, jika sudah, mari kita mulai aja untuk membahas cara deploy dan setting VPS. Nah, cuman ini bakal langsung ku pindah ke video yang sebelumnya udah aku buat, karena sebenarnya untuk pembuatan VPS terus setting VPS juga itu sebenarnya dari video Aptos. Cuman kan tadi Aptosnya udah aku ceritakan kalau nggak bisa aku lanjut. Oke, maka dari itu langsung aja kita bahas perihal deploying dan setting VPS. Di sini aku bakal mulai mendeploy terlebih dahulu. Di sini aku bakal coba mendeploy VPS di Azure. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak pakai Azure, silahkan bisa pakai Vultr, DigitalOcean, dan lain-lainnya. Itu semuanya gratis, silahkan daftar trialnya aja. Selama ini aku nggak pernah beli VPS di Azure ataupun dimanapun, aku hanya memanfaatkan trialnya aja. Dan itu gratis, hanya membutuhkan digital card seperti Bank Jago, Line Bank, Genius, dan lain-lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung mulai mendeploy VPS dulu untuk melakukan garapan testnet Aptos ini. Yang pertama, silakan untuk daftar, lalu kalau misalnya sudah terdaftar, nanti bakalan kalian bisa melihat tampilan seperti ini. Kita langsung klik aja di bagian virtual machine. Oke. Nah, teman-teman di sini pilih yang bagian create. Nah, pilih yang Azure Virtual Machine. Di sini kita pilih. Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat resource group. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya, silahkan klik create new, lalu masukkan namanya, karena di sini aku sudah punya ya. Jadi aku bakalan pakai yang sudah ada aja. Dan kalau misalnya teman-teman udah membuat resource group, silahkan untuk menambahkan nama untuk virtual machine-nya. Di sini bebas, silahkan menggunakan nama waifu kalian, nama orang tua kalian, nama ayang kalian, atau siapapun bebas. Misalnya di sini aku bakal masukkan misalnya Marin deh gitu ya. Terus
Dan untuk region ini sangat berpengaruh banget dengan price yang ditawarkan oleh VPS-nya. Di sini region yang bakal aku pilih adalah West US 2 karena ini region favoritku. Servernya cepat dan juga murah. Dan di sini ada keterangan free service eligible, artinya kita bisa memanfaatkan trial balance maksudnya di Azure ini untuk membeli VPS-nya. Nah, di sini kita bakal pilih yang West US 2. Lalu untuk availability option-nya, kita pilih yang availability zone. Terus kita pilih yang zone 2 dan untuk image-nya biarkan default aja, kita menggunakan Ubuntu ya. Di sini kita pakai Ubuntu 20.04 LTS. Sebenarnya kita bisa pakai Ubuntu 18.04 ataupun distro Linux yang lainnya. Cuman aku sarankan untuk menggunakan Ubuntu karena lebih user friendly, gampang, resource-nya banyak, ketika ada error juga gampang dicari. Oke. Nah, di sini kayaknya bakal aku coba cek lagi. Oke, aman. Oke, kita akan langsung aja klik see all size di sini. Dan nanti kita bisa melihat ya, ada dua jenis yang bisa kita pilih, yaitu D series dan juga S series. Mungkin buat teman-teman yang daftarnya jalur student itu tuh pilihannya lebih banyak, tapi di sini karena aku pakai trial lewat CC, jadi langsung aja nanti ada dua ini doang. Oke, di sini aku bakal pilih yang S series karena di sini latest generation ya. Dia kebutuhannya untuk high memory dan untuk node itu tuh membutuhkan memori yang sangat tinggi, jadi kita bakal pilih yang S series ini. Dan silahkan untuk pilih yang 32 GB RAM. Nah, yang 32 GB RAM itu harganya $183. Di sini kita dapat CPU 4 dan juga data disknya ada 8, bisa 8, dan max IOPS-nya 6400. Jadi ini bisa gede banget, bisa kita expand dengan jumlah storage yang lumayan gede juga. Dan harganya juga murah, 183. Balance yang kita dapat dari trial kan $200. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan pilihan yang E4S V5 ini. Karena kita kan mendapatkan $200 dan trialnya cuma 1 bulan. Jadi cukup banget lah kalau misalnya teman-teman pakai yang 32 GB RAM ini. Oke, kita pilih yang E4S V5 ini. Lalu kita klik select. Dan di sini kita pilih yang SSH public key. Nah, kenapa aku sarankan pilih SSH public key? Karena untuk login via public key ini itu tuh lebih ramah tidak reconnect ya. Karena kalau misalnya pakai password itu tuh bener-bener tidak ramah banget, sering banget reconnect. Pokoknya banyak masalah lah. Aku lebih prefer untuk sarankan SSH public key, lebih bagus, lebih stabil gitu. Dan untuk username-nya silahkan isi bebas, terserah nama apapun. Di sini aku bakal kasih nama Marin juga. Dan kalau misalnya teman-teman pakai SSH public key, ada beberapa pilihan ya. Ada generate new key pair, ada use exiting public key, atau ada juga yang exiting stored in Azure. Nah, kita bisa pilih yang salah satu dari dua ini aja ya, karena kalau misalnya kita masukkan jadi 3 ini nggak masukkan, kita baru gitu. Nah, kalau generate new key pair artinya kita nanti buat key name baru, nanti teman-teman bakal dapetin ID RSA-nya dan itu nanti bakal diimport ke ke putih kalian maksudnya. Lalu kalau misalnya sudah punya RSA public key, tinggal dipastekan saja di sini. Nah, kalau misalnya sudah dipastekan, silahkan untuk lanjut ke step berikutnya, yaitu key pair name-nya misalnya dikasih nama Marin juga di sini seperti ini. Lalu untuk public inbound port-nya kita pilih allow selected port dan kita pilih yang SSH22 karena kita bakal mengakses VPS-nya ya, SSH22. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan next this, dan yang ini biarkan default aja, semuanya biarkan default, lalu klik review and create. Nah, nanti bakal selesai. Nah, karena di sini udah ada settingan punya aku yang sebelumnya, jadi aku bakal review and create yang ini. Cuman kurang lebih sama aja kok. Cuman yang ini sudah aku masukkan RSA public key punyaku dan nggak bisa aku showing di video ini tentunya. Oke. Nah, di sini validation-nya sudah pass, artinya sudah selesai. Kita akan langsung klik create aja. Kita akan langsung aja untuk tunggu proses deploying-nya selesai. Dan nanti setelah ini nggak bisa kita langsung pakai ya, tapi kita membutuhkan juga yang namanya melakukan setting storage untuk menggarap testnet-nya. Karena untuk storage yang kita butuhkan di Aptos ini tuh lumayan gede ya. Kalau 30 GB kan defaultnya Azure itu tuh
nggak bisa kita pakai di Aptos. Kalau misalnya di kemarin itu masih bisa gitu. Kalau di Aptos ini nggak bisa, minimal kalau nggak salah itu 80 GB. Jadi ya make sure kalau misalnya kalian itu ikutin step video ini sampai selesai. By the way, kalau misalnya suaraku rada terengah-engah, maaf ya. Aku sedikit ada kurang enak badan sebenarnya. Cuman aku demi kalian lah, aku buatin video ini. Jadi silahkan disimak sampai selesai, disimak baik-baik, jangan di skip. Kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan juga subscribe juga tentunya. Oke. Sebenarnya video ini tuh udah aku buat kemarin, cuman videonya itu kehapus. Aduh, nggak tahu kenapa. Pas kemarin tuh lagi beres-beres disk punya aku, malah kehapus. Jadi mau gak mau aku harus buat lagi dari awal. Dan kondisiku kali ini rada kurang enak ya, jadi nggak bisa benar-benar full ngomong dengan jelas gitu. Jadi maaf banget kalau misalnya kurang jelas. Nah, kalau misalnya sudah muncul your deployment is complete, artinya kita sudah selesai untuk membuat VPS-nya. Kita akan lanjut aja ke bagian Aptos ini. Di sini kita pilih yang Ade Febrian. Nah, sebentar deh. Aku yang ini sudah belum ya? Oh, ini udah kehapus. Oke. Nah, kita pilih yang Ade Febrian yang bagian virtual machine. Kita klik aja. Dan kita langsung stop aja VPS-nya. Stop. Lalu kita yes. Dan kita tunggu proses stopnya sampai selesai. Di sini kita tunggu sampai proses stopping virtual machine-nya selesai. Lalu kita bakal lanjut ke step berikutnya, yaitu menambahkan disk-nya. Kita klik disk di sini, kan ada di setting nih, kita pilih disk. Dan kalian pilih yang bagian disk name yang di bawah swap OS disk ini. Kalian klik aja yang biru-birunya, diklik. Kita sambil nunggu ini ya. Oke. Nah, kita tunggu sampai proses stopping virtual machine-nya selesai. Dan di sini membutuhkan waktu sekitar 1-2 menitan, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, nanti kita bakal ubah size-nya itu di size and performance ya. Dan untuk default-nya itu tuh sebesar 30 GB dari Azure, rata semuanya itu 30 GB, dan kita bakal resize-nya menjadi 1000 GB. Oke, di sini stopnya sudah selesai, successfully stop at virtual machine. Kita akan lanjut aja ke bagian size and performance. Di sini diklik, dan teman-teman bisa langsung aja pilih yang 1000 GB di sini. Kalian pilih, dan untuk performance tiernya silahkan pilih yang 5000 aja ya. Karena tadi kan kita max-nya itu tuh 6000 ya, kalau nggak salah 6500. Jadi kita pilih yang bawahnya supaya tentunya support gitu untuk kita pakai. Oke, kita langsung aja pilih yang P30 yang 5000 IOPS ini, dan speednya itu 200 Mbps, lumayan kenceng, dan size-nya itu jadi 1000 GB. Kita langsung klik resize aja, dan kita tunggu proses updating disk-nya sampai selesai. Dan ini kita bakalan langsung berubah ya, dari 30 GB menjadi 1000 GB gitu. Kita bisa melihat di overview lagi. Di sini kita bisa melihat bahwa disk size-nya sudah berubah menjadi 1000 GB atau 1 TB. Dan ini udah enak banget lah, sugih pokoknya mah, bisa ngegarap testnet banyak banget. Apalagi spek kita 32 GB RAM, jadi kita bisa ngerunning node banyak sekaligus. Oke, kita lanjut aja ke bagian step berikutnya. Kita klik home, dan kita pilih lagi di bagian Ade Febrian ini, di bagian virtual machine ya, kita pilih. Lalu kita langsung aja klik start. Oke, sebentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Oke, sorry. Start, refresh, kita refresh dulu deh. Kayaknya ini pending. Oke, kita klik start ya. Ini startnya sudah muncul. Kalau misalnya nggak muncul, silahkan untuk klik refresh terlebih dahulu. Kita klik start. Dan kita bakal copy public IP address-nya. Dan tentunya nanti ini public address-nya bakal aku lock ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen coba-coba masuk ke VPS-ku nggak bakalan bisa. Oke. Nah, di sini sudah berhasil untuk menyalakan VPS-nya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan connect VPS-nya ke terminal kita. Buat pengguna Windows, silahkan untuk menggunakan WSL atau bisa pakai aplikasi putih juga. Dan tentunya silahkan connect-nya via SSH ya. Pakai SSH yang sudah tergenerate tadi atau public key yang tadi. Oke, kita langsung aja cara connect-nya seperti ini. Ketikkan SSH/i strip i, terus kayak gini, intinya mah gampang lah ya. Terus kita masukkan punyaku ini tadi tuh Ade Febrian, lalu kita masukkan seperti ini.
Kita enter dan kita pilih yang yes. Oke, kita tunggu sampai proses koneksinya selesai. Nah, jika sudah seperti ini, artinya sudah selesai, dan kita bisa melihat di sini usage of systemnya, slash ini artinya sistem ya, itu 0,1% karena size-nya itu 992 GB. Oh, ini gede banget. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan updating sistem, sudo apt get update. Ini penting banget buat teman-teman yang baru fresh install Linux maksudnya, atau mungkin fresh install deploy VPS juga, sama aja. Intinya sudo apt get update dan upgrade ini sangat penting sekali untuk teman-teman lakukan sebelum melakukan menggunakan Linux. Oke, upgrade. Jadi ada typo, kita Y. Oke, ini bener-bener aku pure ngegarap dari nol banget karena VPS-nya juga fresh deploy, jadi jangan khawatir, kita bener-bener ngerjain dari nol. Oke, nah kita tunggu proses untuk upgradingnya sampai selesai. Ini nggak lama kok kalau misalnya pakai VPS, jadi kita tunggu aja. Oke, kita tunggu. Ini kemungkinan videonya bakal sampai 1 jam apa 2 jaman ya. Jadi sangat disarankan untuk bersabar, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, silahkan untuk langsung aja ketikkan sudo add user, terus kita kasih nama misalnya Marin. Nah, untuk new passwordnya silahkan masukin bebas. Misalnya isinya aku masukin ini name, ini biarkan kosong aja, nggak perlu diisi, dan kita ketik Y. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan kasih permission usernya dengan cara menambahkan atau tuliskan ini seperti ini, sudo usermod a plus g sudo Marin. Nah, kita memberikan permission ya, atau memberikan izin root ke Marin ini. Oke, kita akan langsung akses usernya dengan cara seperti ini, Marin. Nah, masukin password yang tadi. Jika sudah berubah seperti ini, artinya sudah selesai, dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah langsung menginstalasi Aptos-nya, of course. Nah, kita akan pakai guide dari Nodes Guru di sini. Yang pertama, kita diminta untuk melakukan instalasi nodenya di sini. Ini ada screen as Aptos, tapi sebetulnya opsional sih. Nah, misalnya kita bakal kasih seperti ini. Oke, nggak bisa. Coba, aku lupa soalnya yang ini tuh, intinya supaya nggak ketimpa kalau nggak salah. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak perlu di running. Kita langsung fokus aja ke bagian instalasi nodenya. Kita enter. Oh, salah. Oke. Sepertinya ada yang kurang. Oke, nice. Kita copy semuanya seperti ini. Widget. Kita masukin password kita, dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai, dan ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jaman, tergantung spek VPS kalian punya. Jadi silahkan ditunggu aja sampai selesai proses instalasinya. Nah, sambil menunggu proses instalasinya selesai, aku bakal sedikit membahas juga perihal VPS ya. Jadi banyak banget pertanyaan, katanya garapan node itu nggak bisa digarap lewat HP ya. Jawabannya bisa, tapi teman-teman membutuhkan yang namanya VPS. Nah, VPS itu berbeda dengan komputer kalian. Walaupun sama-sama mengakses komputer, tapi komputer yang kalian akses itu tuh remote dari luar gitu, bukan dari lokal hardware kalian. Maksudnya lokal hardware di sini, kalau misalnya nih teman-teman punya speknya itu tuh 2 GB RAM, terus CPU-nya Intel Celeron, tapi teman-teman itu punya VPS dengan spek 32 GB RAM, terus CPU-nya Intel Xeon, dan lain-lainnya, itu tuh teman-teman mengakses spek komputer tersebut secara remote. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan VPS-nya itu untuk kebutuhan berat, jawabannya bisa banget, karena yang kita pakai di VPS itu tuh bukan dari lokal komputer kita.
Jadi nggak akan berpengaruh, dan kalau misalnya teman-teman ngedownload ribuan giga di sini, itu tuh nggak bakal berpengaruh ke bandwidth yang kalian keluarkan di lokal komputer atau lokal network kalian. Jadi aman banget dan aku rekomendasikan, dan setiap garapan node aku rekomendasikan untuk menggunakan VPS. Alasannya sederhana, karena node itu makan resource yang gede banget. Contohnya Aptos ini membutuhkan 50 giga lebih. Jadi ya silahkan untuk menggunakan VPS dibandingkan lokal komputer atau virtual machine. Itu aku nggak rekomendasikan. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, selain Azure tuh ada apa aja sih? Sebenarnya aku sudah postingkan di channel Airdrop Sultan Indonesia di sini, list VPS, Nah, kita bisa melihat di sini di bagian list VPS Linux gratis, ada Vultr, ada Azure, ada Kamatera, ada Cloudways, Linode, DigitalOcean, Upcloud, CloudSigma. Ini bisa kita dapatkan secara gratis semuanya melalui trial account. Dan tapi buat mendapatkan yang gratisnya, teman-teman itu membutuhkan digital card seperti Bank Jago ataupun Line Bank ataupun yang lainnya. Nah, nanti bisa daftar, dan ini benar-benar pure gratis, tapi di saldo kredit card kalian itu tuh membutuhkan sekitar ya at least 80.000 lah ya. Tapi itu nggak bakal keambil atau ke-charge sama VPS-nya atau sama providernya. Itu cuma untuk snapshot aja kalau misalnya kartu kreditnya itu aktif gitu, ada saldonya. Jadi biar nggak bisa semua orang daftar pakai CC abal-abal gitu. Nah, let's say sekarang kita bakal pilih yang Vultr deh. Nah, kita langsung klik aja open di sini. Di sini teman-teman bisa langsung aja daftar dan nanti bakal dapatin saldo sebesar $150. Nah, ini aku nggak di-endorse sama provider VPS apapun. Aku cuma menyarankan buat teman-teman silahkan untuk menggunakan provider-provider yang menurutku worth it untuk dipakai. Contohnya di sini yang paling sering aku pakai adalah Azure. Azure ini salah satu platform atau provider VPS terbaik menurutku karena harganya murah, speednya kencang, manajemennya gampang, dan ya untuk kalau misalnya ada masalah problem solvingnya juga gampang. Nah, lalu yang kedua, urutan kedua yang favoritku adalah DigitalOcean. Nah, DigitalOcean ini sama seperti Azure, gampang banget untuk nge-manage-nya, gampang juga untuk ngedeploy-nya, tapi menurutku DigitalOcean ini masih di bawah Azure gitu. Lalu untuk yang berikutnya yaitu Linode, dan baru Vultr dan lain-lainnya. Jadi silahkan kalau misalnya Azure-nya sudah habis, bisa daftar di provider lainnya. Jadi misal gini, Azure dapat 1 bulan. Ya, Azure 1 bulan. Lalu kalau misalnya habis, silahkan pindah ke DigitalOcean, dapat juga 1 bulan. Nah, kalau misalnya sudah habis, daftar lagi di Linode, dapat lagi 1 bulan, 3 bulan kan ya. Belum lagi di provider lain kayak Kamatera, Cloudways, terus Vultr, Upcloud, CloudSigma, dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Itu kalian bisa dapatkan gratis selama 1 bulan. Maka dari itu, aku rekomendasikan banget untuk mendaftarkan secara gratis dibandingkan membeli VPS. Nah, kalau misalnya mungkin udah bener-bener full slot gitu, semua kartu kreditnya kepake semuanya untuk daftar trial, silahkan untuk bikin credit card baru menggunakan provider bank lain, misalnya yang tadi didaftar itu pakai Line Bank. Nah, teman-teman daftar lagi di Bank Jago. Nah, nanti teman-teman dapat lagi tuh digital card-nya dan silakan didaftar lagi gitu. Dan otomatis teman-teman bisa mendapatkan double time yang bisa kalian dapatkan untuk menggunakan VPS gitu. Dan cara deploy-nya sama aja. Dan ini cara yang aku pakai dari dulu sampai sekarang, dari semenjak zaman SMK kayaknya ya. Aku sering banget menggunakan trik seperti ini untuk mendapatkan gratisan VPS, anjay. Oke, nah sebenarnya untuk penggunaan seperti Node ataupun testnet, VPS itu kita nggak perlu banyak setting-settingan. Cukup lakukan seperti tadi. Jika sudah buat, silahkan di stop, lalu setting disknya seperti ini. Lalu silakan resize menjadi 1000 GB karena default dari Azure itu tuh 30 GB dan itu kurang banget untuk menggarap testnet. Jadi aku nggak merekomendasikan 30 GB untuk menggarap testnet karena Node itu resource yang dibutuhkan banyak banget. Jadi silahkan untuk di-change terlebih dahulu. Maka dari itu, buat teman-teman yang udah terlanjur ke-skip videonya, ditonton lagi dari awal sampai selesai. Perhatikan baik-baik, karena
banyak banget kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kemarin di Uptick karena ada step yang kecil banget sebenarnya, tapi kelewatan gitu. Dan maka dari itu, kita harus belajar dari kesalahan kita yang kemarin-kemarin supaya kita tidak perlu untuk melakukannya berulang-ulang kali gitu. Jadi sekali coba itu tuh langsung bisa. Nah, maka dari itu silakan untuk ditonton baik-baik, disimak baik-baik, dan juga teman-teman langsung implementasikan kalau misalnya merasa, wah oke nih berarti paham kayak gini caranya, langsung aja tancap. Nah, jadi gitu ya cara deploy dan juga setting VPS untuk kebutuhan testnet. Nah, teman-teman bakal mendapatkan spek yang lumayan, harga yang affordable, terus size OS-nya juga gede supaya kita bisa ngegarap banyak testnet sekaligus. Intinya settingan ini tuh udah paling pas banget untuk ngegarap testnet. Jadi teman-teman yang pengen nakalin testnetnya untuk yang Node kan berarti ya resource-nya banyak banget. Kalau misalnya dengan spek seperti ini, dengan storage yang sebesar itu juga, teman-teman bisa melakukan running Node dengan banyak akun. Cuman aku nggak merekomendasikan ya untuk testnet Node itu, alangkah lebih baiknya fokus satu akun aja, perbanyak delegasi atau sering-sering untuk monitoring monitoring keaktifannya gitu. Nah, jadi mungkin untuk video kali ini segitu aja. Terima kasih banget yang udah nonton, dan maaf banget buat yang udah nonton Aptos, videonya gagal aku buat. Bukan karena aku nggak sanggup, tapi memang tidak ada airdropnya. Jadi aku nggak bisa lanjut karena memang kita berfokus untuk mencari reward atau bounty dari testnet ataupun airdrop. Oke, jadi gitu ya. Sampai jumpa di video testnet berikutnya. Bye-bye.